Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siba Asmi Faros Altaf dengan NIM A11-2020-12662 dari kelas Sistem Basis Data A114502. Di sini saya akan menunjukkan tugas live code untuk materi keempat. Yang pertama, kita harus menyalakan MySQL-nya terlebih dahulu. Lalu kita buka CMD. Kita masuk ke filenya. Exam MySQL. Lalu MySQL menu root. Nah, setelah masuk ke dalam database-nya, itu yang pertama kita harus membuat database dengan nama DB usaha. Create database DB usaha. Setelah query OK atau sudah terbentuk database-nya, kita use atau kita gunakan dengan sintak use DB usaha. Database change berarti ini dari none ke DB usaha, berarti database-nya sudah digunakan. Lalu yang selanjutnya kita membuat tabel, kedua tabel ini yaitu branch dan staff dengan perintah SQL berdasarkan tipe dan keterangan yang telah ditentukan. Yang pertama kita buat tabel branch-nya terlebih dahulu. Create tabel branch, ID cabang dengan tipe data varchar 5, lalu primary key not null karena tidak boleh kosong. Lalu kita lanjutkan. Not null. Yang terakhir adalah kode post dengan tipe data varchar 6, lalu not null dan unique. Ini sudah. Nah, ini query OK. Jadi tabel pertama sudah terbentuk. Lalu kita lanjutkan untuk create tabel staff-nya. NIP varchar 10 primary key not null. Jenis kelamin kar 1. Nah, ini tidak boleh kosong dan hanya dapat mengisikan L atau P. Itu kita buat default saja. Kita buat defaultnya adalah P. Lalu posisi not null. Yang terakhir adalah gaji integer
not null. Nah, ini query-nya sudah oke. Kita coba cek ID, alamat, kota, kode pos, NIP, nama, jenis kelamin, posisi, tanggal, dan gaji. Oke, yang selanjutnya adalah menambahkan field ID cabang pada tabel staff dengan tipe yang sama dengan ID cabang yang ada di branch. Jadi kita buat alter tabel staff add ID cabang dengan tipenya itu adalah varchar 5. Nah, ini sudah ditambahkan di tabel staffnya. Lalu yang berikutnya adalah menambahkan record atau data pada tabel branch maupun staff. Kita insert into branch values B001 50181. Laweyan itu Surakarta ya. Tipenya kode posnya Oke, kita coba 5 data dulu ya. Oke, ini query-nya oke, berarti udah masuk 5 data. Kita lanjutkan.
Ini semua dipetik karena tipe datanya adalah varchar ya. Ini udah. Nah, ada 9 data. Lalu yang selanjutnya kita ke tabel staff. Kita masukkan data untuk tabel staff. Oh ya, untuk laki-lakinya itu kita inputkan lagi ya, karena yang kita default adalah untuk P-nya. Jadi untuk yang L harus kita inputkan datanya L. Lalu untuk yang lainnya menyesuaikan juga. Untuk gajinya tidak perlu kita petik karena tipenya adalah integer.
Nah, ini sudah masuk 3 data. Nah, untuk yang perempuan kita tidak perlu mencantumkan jenis kelaminnya lagi, P, karena sudah default dan sintaknya juga sedikit berbeda, yaitu insert into staff, lalu NIP, nama, jenis kelaminnya tidak usah, lalu posisi, tanggal masuk, gaji, dan ID cabangnya. Lalu values. Oh, ini M1. Sudah masuk 2 data baru, kita lanjutkan. Manager, kalau ini kita tuliskan lengkap ya, 200505 juta.
Ini udah nambah lagi datanya. Kita lanjutkan. Nah, ini semua datanya udah masuk, udah ada 3, 5, dan 10, udah ada 10 data. Lalu kita lanjutkan, tambahkan foreign key pada ID cabang tabel staff. Jadi kita kan tadi sudah membuat kolom ID cabang. Nah, kolom ID cabang di staff ini menjadi foreign key karena berhubungan dengan primary key ID cabang di tabel branch. Alter tabel staff add foreign key ID cabang. Ini adalah ID cabang yang di kurung di foreign key ini adalah ID cabang milik tabel staff. Lalu di reference ke ID cabang di tabel branch ID cabang. Kita coba run. Nah, ini sudah oke. Jadi ID cabang yang di tabel staff sudah menjadi foreign key. Lalu di sini kita menampilkan list record tabel staff sesuai dengan ID cabangnya menggunakan join. Di sini kita menggunakan select, lalu staff titik
NIP, lalu staff, nama, staff, jenis kelamin, staff, posisi. Karena tabel untuk NIP, nama, jenis kelamin, dan posisi ini ada di tabel staff. Datanya itu ada di tabel staff, jadi di depan sini kita menggunakan staff. Untuk ID cabang dan kotanya kita menggunakan data di tabel branch, lalu branch kota. Kita from itu di tabel staff dan branch. Where-nya itu adalah staff, ID cabang sama dengan branch ID cabang. Titik 2. Nah, di sini udah ada muncul 10 data. Jadi yang di staff itu kan ID-nya hanya ada 1, 2, 3 saja, B1, 2, 3. Nah, maka data-data lainnya yang melengkapi sesuai dengan data yang ada di staff dan di branch lainnya dengan ID 1, 2, 3. Jadi maksudnya di sini kotanya itu juga menyesuaikan dengan ID 1, 2, 3. Makanya di sini hanya ada Semarang semua. Lalu untuk yang data nama, jenis kelamin, dan posisi itu sesuai dengan NIP-nya. Lalu yang kedua itu menampilkan list record masih dari tabel staff sesuai dengan ID cabangnya menggunakan inner join. Jadi ini ada sedikit perbedaan untuk sintaknya, yaitu adalah select staff nama, lalu staff jenis kelamin, staff posisi, branch ID cabang, lalu branch kota. Lalu di sini from staff inner, menggunakan inner join-nya adalah tabel branch karena kita juga mengambil data milik branch. Lalu on staff .id cabang sama dengan branch .id cabang. Nah, ini sudah muncul juga datanya. Lalu yang ketiga itu menggunakan inner join dengan nama alias. Jadi untuk sintaknya sama, hanya kita tambahkan nama aliasnya untuk mempersingkat nama tabel. Jadi untuk staff nanti S, untuk branch adalah B. Select S.nip, lalu S nama, S jenis kelamin, S posisi, lalu B ID cabang, dan B kota. From staff S, lalu inner join branch B, dan on-nya kita cukup S.id cabang, lalu B.id cabang. Nah, ini udah menggunakan inner join, lalu sudah menggunakan alias. Kita coba run. Muncul 10 data seperti ini. Lalu yang terakhir
Yang terakhir itu adalah list record dari tabel staff, lalu sesuai dengan ID cabangnya dengan tambahan filter untuk kotanya Kota Semarang. Yang digunakan masih inner join dan nama alias. Jadi untuk sintak awalnya itu sama seperti yang sebelumnya, masih menggunakan select, lalu S nama, jenis kelamin, lalu S posisi, B ID cabang, lalu B kota. From staff as inner join, ya branch B on s.id cabang sama dengan b.id cabang. Nah, kita di sini tambahkan where, di mana kotanya itu adalah Semarang. Kotanya adalah Semarang. Kita coba run. Nah, di sini juga kotanya sudah Semarang. Karena kebetulan ID cabangnya yang digunakan itu hanya 1, 2, dan 3, yang dimana kotanya juga Semarang. Sama semuanya adalah Semarang. Nah, di sini semua tugas dan jadi di sini semua perintah data sudah ditampilkan dan sudah muncul juga sudah sesuai. Ada 4 data menggunakan join, lalu menggunakan inner join. Di sini menggunakan inner join, lalu di sini yang ketiga adalah inner join dengan nama alias, dan yang terakhir inner join dengan nama alias juga menggunakan filter tambahan di mana kotanya hanya Kota Semarang. Sekian penugasan yang bisa saya perlihatkan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.